Tidak usah diikuti begitu tuh. Ini adalah sindiran, yang halal kok dicegah. Bahkan di ayat Al-Quran yang lain itu juga tidak boleh kita mengharamkan suatu yang halal. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lakum. Nabi ditegur, mengapa kamu mengharamkan suatu yang halal bagi kamu? Jadi kalau halal itu makan saja, tidak usah jadi pantangan. Itu ada orang yang ingin mengamalkan ilmu apa atau pengen dikasih Allah. Tidak begitu cara dikasih Allah. Cara dikasih untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah dengan ya makan, malah dianjurkan makan yang halal. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan. Yang diharamkan jelas itu saja. Yang lain itu silahkan makan. Karena huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan bumi dan isinya ini adalah untuk manusia. Ora usah diharam nih. Kecuali kalau memang pantangan karena kesehatan. Jadi karena sakit, kemudian kalau makan ini menjadi lebih sakit lah, yang begitu itu boleh menjadikan sesuatu pantangan. Illa maturitum ilai, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Artinya yang haram itu sudah jelas, sudah dijelaskan. Tetapi yang haram sendiri itu menjadi halal maturirtum kalau dalam keadaan kamu terpaksa. Kalau Islam itu masih nanya gitu ya. Ini lanjutan. Wa inna katsiran la yudilluna bi awahim ghairi ilm, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain bi ahwaim dengan hawa nafsu mereka bi ghairi ilm, tanpa pengetahuan. Jadi menyesatkan, ada pantangan yang dulu sudah dikaji ya. Kalau unta itu sudah hamil berapa kali terus menjadi pantangan yang begitu itu berdasarkan hawa nafsu. Ya nek wong Jawa biasanya ya gandengane. Jadi mengharamkan ora oleh iki duwe gawe ulan apa selo ulan suro ya. Nah begitu itu menyesatkan, apalagi diri kalau orang ngandel omonganku akhirnya uripe ya loro. Itu menyesatkan, itu jangan diikuti. Biwairi ilm, dengan tanpa berdasarkan ilmu. Inna rabbaka wa alamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Tuhanmu huwa dia a'lamu lebih mengetahui bil mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi yang baik dikatakan buruk, yang halal dijadikan pantangan, itu melampaui batas ya. Sekarang yang berikutnya ayat 120. Wa dzaru zahiral ismi wa batina, dan tinggalkan dosa yang nampak dan tersembunyi. Ini setelah membicarakan tentang makanan diselingi pesan. Tinggalkan dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Ini mungkin yang kajiannya lebih panjang nanti. Innalladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, isma dosa, sayujzanya kelak akan diberi balasan di hari kiamat. Bima kanu yaqtarifun, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
Jadi balasan yang sebenarnya itu di akhirat ya. Jadi dunia ini belum balasan. Kalau seandainya ada orang berbuat dosa kemudian ditegur oleh Allah, itu sekedar teguran, belum balasan. Balasannya tidak kuat kita menerima itu, karena serba api neraka ada. Termasuk balasan berupa nikmat juga demikian. Seandainya orang kok disenangkan karena bakti pada orang tua, ya, orang diberi rezeki lancar karena senang menolong orang atau sedekah, itu sebetulnya bukan balasan yang sebenarnya, tapi itu bonus, sekedar bonus. Kalau balasan di akhirat tidak muat bumi ini untuk menerima pahala. Lah wong nyolati wong mati berapa pahalanya? Lah iku ramot omahmu. Ya. Nah, itu tidak muat ya. Terus yang ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa innahu lafis, sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah kefasikan. Dulu sudah dikaji, fasik itu intinya adalah, arti fasik itu ada al-khurud, keluar, khoroja, keluar dari aturan Islam. Wa inna syayatina layuhuna ila auliyaihim, sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawan atau teman-teman. Aulia itu ya teman setia, wali. Liyujadilukum, agar membantah kamu. Jadi mengenai halal haram itu juga menjadi bukti kenabian ya. Jadi Quran menerangkan halal haram, bukti kebenaran Al-Quran. Jadi itu sebagai petunjuk yang jelas mana yang halal dan mana yang haram. Itu akal mungkin tidak bisa menjelaskan dengan pasti ya. Ternyata Al-Quran bisa menjelaskan itu. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, jika kamu menuruti mereka, menuruti setan, innakum, sesungguhnya kamu, lamusyrikun, sungguh, la di sini lam taukid, sungguh kamu menjadi orang musyrik. Orang taat kepada setan dianggap sebagai orang musyrik. Ya termasuk setan itu kan tidak membolehkan makan ini, padahal itu boleh. Termasuk setan itu menghalalkan ini termasuk bangkai. Nanti akan ada ceritanya. Yang demikian itu kok ditaati, itu juga musyrik. Jadi itu berarti menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Itu kalau diteruskan itu berkaitan dengan musyrik, karena ternyata penyembelihan itu sendiri itu bukan sekedar penyembelihan, tetapi atas nama siapa, atas nama Allah atau dipersembahkan untuk siapa. Itu kaitannya kan itu. Ini asbabul ayat ya. Qala al-musyrikun, ada orang-orang musyrik itu berkata, ya Muhammad, akhbirna anisyad, beritahu kami tentang kambing, idza matat min qatliha, jika mati terbunuh. Qala Allahu qatalaha, Nabi menjawab, Allah yang membunuhnya. Qalu, mereka bertanya lagi, fataz amu annama kutilta anta wa ashabuka halal,
Kamu mengira bahwa binatang yang kamu bunuh dan dibunuh oleh teman-temanmu itu halal. Artinya yang disembelih, yang kamu sembelih dan disembelih orang-orang Islam itu katanya halal. Wa ma qatalal kalbu was-saqru halal. Dan apa yang dibunuh oleh anjing buruan, maksudnya was-saqru dan burung elang buruan itu halal. Asalkan waktu melepas anjing dan itu, burung elang itu dengan mengucapkan basmalah ya. Tetapi anehnya wa ma qatalahullah haram, dan binatang yang dibunuh oleh Allah haram. Dibunuh oleh Allah artinya mati dengan sendirinya. Itu kan dia. Jadi Allah yang melakukan malah haram, tapi yang disembelih manusia itu halal. Aneh kamu nih. Kan itu ya. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi permasalahannya itu. Jadi yang dibunuh oleh Allah itu maksudnya mati dengan sendirinya, yang dikehendaki Allah itu dianggap bangkai gitu ya. Yang disembelih manusia, yang dibunuh manusia artinya yang disembelih oleh Nabi Muhammad dan umat Islam itu dihalalkan adalah karena disembelih atas nama Allah. Cuma orang kafir berpikirnya tidak begitu. Yang dimatikan Allah itu kok haram, yang dimatikan manusia kok halal. Kamu ini aneh. Maka turun ayat ini ya. Paham ya maksudnya ya. Ini ada riwayat lain ya. Lamma nuzilat, ketika turun, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih, jangan kamu makan yang tidak disebut asma Allah. Ini arsalat Faris, ada orang Persia itu memerintahkan ila Quraisy, ke orang Quraisy, an khasamu Muhammadan, untuk membantah Muhammad. Bantah Muhammad itu. Faqulu lahu, maka katakan kepadanya, matat bahwa anta biadika bisikin fahuwa halal. Binatang yang kamu sembelih dengan tanganmu yang menggunakan pisau itu halal. Wa ma dzabahallah bisimsyar min dzahabin, dan binatang yang dibunuh oleh Allah melalui belati emas, maksudnya itu ya melalui itu yang yakni al-maitah, yaitu bangkai, fahuwa haram. Itu piye orang masuk akal, yang maksudnya yang dimatikan Allah, yaitu dibuat mati oleh Allah itu haram, tetapi yang disembelih halal. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, wa inna syayatina la yukhuna ila awliyaihim liyujadiluhum, sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Jadi orang yang provokator, yang menjelek-jelekan Islam itu dianggap setan yang kelihatan. Kenapa dikatakan setan? Karena itu aslinya kan orang Persia tadi gitu ya. Jadi karena setan itu minal jinnati wanas, ada yang jenis jin yang tidak nampak, ada jenis manusia. Pokoknya provokator yang menjelek-jelekan Islam itu setan. Nah sekarang itu golongan-golongan yang menjelek-jelekan Islam dibiarkan, tapi orang yang lurus di dalam Islam malah ditangkapi. Agak aneh. Qala asyayatin min Faris wa uliya'uhum Quraisy. Jadi yang dimaksud setan ini ya orang Paris tadi, Persia tadi ya. Dan teman-teman mereka atau pembantu-pembantu mereka yaitu orang Quraisy. Karena setan itu sebetulnya bukan makhluk, tapi setan itu sifat ya. Setan itu sifat. Sekarang kita kaji ini ayat yang pertama. Wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira Rasulullah alaihi. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang yang
disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum, padahal sungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atasmu, illa ma turidtum, kecuali yang terpaksa kamu memakannya. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'i bighairi ilm, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang yang melampaui batas. Ini tafsirnya. Wa fi dzalika isyarah ila darurati rafdi awaidil jahiliyah. Dalam ayat ini menjadi isyarat akan pentingnya menolak budaya awaid adah, wa tiradotihim, dan pangan-tangan mereka, wa syubhatihim al-wahiyah, subhat-subhat jahiliyah yang rapuh. Wa qad fassala lakum, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu, ai laisa hunaka ma yamna'ukum, tidak ada di sana yang bisa menghalangi kamu, au ayyu syai'in yamna'ukum, atau segala sesuatu yang mencegah kamu, antakulu mimma dzukira smullah alaihi, untuk memakan binatang penyembelihan yang disebut nama Allah. Jadi ini kita harus yakin bahwa kalau memang binatang itu halal terus disembelih atas nama Allah, kita tidak boleh menjadikan dagingnya itu pantangan. Tadi sudah saya katakan, ada wong itu ora gelem mangan daging. Iku makhluk yang bernyawa, iku kalau ndongakne wong. Kan gitu ada ya. Ahli-ahli tasawuf yo aneh model gitu. Enggak usah diikuti model begitu itu. Ditegur oleh Al-Qur'an ini. Jangan haramkan yang halal, intinya gitu ya. Wal hal annahu qad bayyana lakumul muharram alaikum, kenyataannya Allah telah menjelaskan kepada kamu binatang yang diharamkan kepada kamu, fi qaulihi, dalam firman-Nya, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, illa yakuna maitah, kecuali satu, bangkai, au damam masfuha, atau darah yang mengalir. Di ayat lain kan daman gitu saja, darah, tetapi yang tidak boleh darah yang mengalir. Maksudnya darah yang mungkin tersisa di dalam daging yang tidak ikut keluar ketika disembelih, kok sudah dicuci tidak bisa keluar, biarkan saja, itu tidak haram kalau yang nempel. Aulah makhinzirin, atau daging babi. Ya, ketiga, fa innahu rizq, karena itu adalah kotor. Au fiskon, ya fiskon ya kotor. Au fiskon uhilla li ghairillah bi, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. 4 ini yang diharamkan. Jadi saya tidak menjumpai wahyu yang diberikan kepada saya itu diharamkan kecuali hanya 4 itu: bangkai, darah yang mengalir, daging babi, celeng ya babi, ya, celeng itu babi hutan, atau binatang yang disembelih selain Allah. 4 itu. Summastasna Allah Ta'ala halad darurah, kemudian Allah mengecualikan dalam keadaan darurat, illa maturitum ilaih, yaitu dengan firman-Nya, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Lakinil ladzina turitum ila aklihi, tetapi jika kamu terpaksa untuk memakannya, mimma huwa muharramun alaikum, dari binatang yang diharamkan kepadamu, fa innahu yubahu lakum, maka itu dibolehkan kepada kamu. Terpaksa.
mawajatum halat darurah, terhadap perkara di dalamnya darurat. Ini orang mangan mati. Lah karena darurat itu sedikit saja, yang penting cukup untuk menyambung nyawa. Jadi darurat mangan wak babi kok ketok enak, tek rong piring. Iku ora darurat itu jenenge. Iku memang menikmati. Darurat itu makan ya, tiga cuilan cukup, karena makan tidak harus banyak. Wa min hadhil ayah wa amsaluha ukhidatil qaidah syar'iyyah. Dari ayat ini dan sejenisnya atau semakna dengannya, maka diambil kaidah dalam kaidah usul fikih. Maka ada kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan larangan. Ad-darurat tubihul mahzurat, ini dihafalkan. Jadi darurat membolehkan yang dilarang. Termasuk ada kaidah lagi ad-darurah takdiru biqadriha. Darurat itu dinilai berdasarkan kadarnya. Ya kadarnya adalah sekedar tidak mati, bukan untuk dinikmati. Jadi ukurannya itu ya sesuai dengan ukuran saja. Ukurannya adalah darurat. Summa bayana Allah Ta'ala juhalatul musyrikin. Allah Ta'ala menjelaskan kebodohan orang musyrik fi araim al-fasidah, pendapat-pendapat yang rusak, yaitu min istihlalihim al-mayyitat, yaitu yang telah menghalalkan bangkai, wa ma dzukira alaihi ghairus millahi ta'ala, yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Jadi itu bodoh ya, jadi gitu ya. Tidak berdasarkan ilmu, langsung dikatakan juhalah. Orang musyrik yang punya pendapat itu bodoh. Karena yang membuat hidup, membuat nyawa adalah Allah, maka harus seizin Allah dengan menyebut, ya sebetulnya cukup menyebut nama Allah. Berarti tidak menyebut nama Allah itu sudah mengingkari nikmat Allah, itu bagian dari kekufuran. Dan itu makanya di ayat terakhir tadi, taat kepada orang-orang kafir semacam itu musyrik, jelas. Faqala wa inna kasiran, maka Allah berfirman, dan sesungguhnya kebanyakan itu tadi ya la yudilluna, mereka menyesatkan. Ai inna kasiran minal kuffar, sesungguhnya kebanyakan orang kafir la yudillunan nas, menyesatkan manusia. Yudillu menyesatkan, kalau yadillu tersesat. Yadillu. Cara menyesatkannya apa? Yaitu bitahrimil halal, dengan menghalalkan, dengan mengharamkan yang halal. Itu menyesatkan itu. Wong disembelih dengan nama Allah, dengan halal kok tidak boleh dimakan. Ya memang ada puasanya orang Cina yang di hari-hari tertentu itu tidak makan binatang yang bernyawa. Jadi sembelihan yang bernyawa ada hari-hari tertentu saja. Saya pernah diberitahu ya. Termasuk sesatnya juga wa tahlilil haram, menghalalkan yang haram, bi ahwaihim, padahal hanya berdasarkan hawa nafsu, wa syahawatihim, ya hawa nafsu ya, al batilah yang batil, bi ghairi ilmin aslan, sama sekali tidak berdasarkan ilmu. Jadi asalnya itu tidak berdasarkan ilmu. Inna wa huwa mahaddul hawa,
itu hanya berdasarkan hawa nafsu. Jadi Quran itu bisa memastikan begitu ya. Jadi tegas. Halal bayyinun, haram bayyinun, jelas. Itulah orang yang berpedoman pada Islam, tidak ragu-ragu lagi. Wallahu a'lamu bil mu'tadin, artinya Allah mengetahui bi'i'daihim wa kadbihim wa iftiraihim. Allah mengetahui mereka melampaui batas, berdusta dan mengada-ada. Wa sayujazihim ala hadzal i'tida, dan Allah akan memberi balasan atas perbuatan yang melampaui batas. Tidak tajawuz itu ya melampaui batas sama aja ya. Tidak tajawuz melampaui batas. Wala mahalata, yang tidak ada tempatnya. Maksudnya tidak sesuai dengan kenyataan. Halal itu tidak tepat menentukan halal dan haram. Itu hanya dugaan. Dulu kan sudah kita kaji ya, bahwa orang-orang kafir itu menentukan sesuatu itu hanya berdasarkan dzon, persangkaan. Beda dengan kita orang Islam, karena diberi petunjuk oleh Allah maka menjadi yakin, dan iman yang kuat itu harus disertai dengan yakin. Di antara ayat yang menunjukkan adalah wabil akhiratihum yuqinun, terhadap akhirat itu yakin ya, tidak boleh ragu-ragu. Sekarang ayat ini yang mungkin banyak dikaji. Wadaru dhahirul ismi wa batina, dan tinggalkan dosa yang nampak dan tersembunyi. Innalladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi balasan di hari kiamat disebabkan apa yang mereka kerjakan. Tafsirnya utruku jami'al ma'asi. Jadi tadi redaksinya adalah tinggalkan dosa yang nampak maupun tersembunyi. Tetapi yang dimaksud itu adalah semua maksiat, wal muharramat, dan yang diharamkan. Ma'alantum, apa yang kamu kerjakan dengan terang-terangan, wa ma'asratun, dan apa yang tersembunyi. I'lan itu berarti menerangkan, i'lan itu berarti ya menjelaskan. A'lantum yang kamu lakukan terang-terangan. Termasuk qaliluhu yang sedikit, wa kasiruhu dan yang banyak. Sawa'an ma ta'allaqa bi af'alil jawarih, baik yang berkaitan dengan perbuatan tubuh atau badan ya. Wal a'do itu ya badan sama jawari. Kazina ma'al baghoya, seperti zina bersama pelacur, itu kan kelihatan. Termasuk wa af'alul qulub, dan perbuatan hati, kal haqdi wal hasadi, seperti iri, dengki, wal kibri, sombong, wal makidah, dan termasuk ya makar, tipu daya. Lah cuma gini, penyakit badan itu biasanya orang yang kena penyakit itu merasakan sakit, ya toh. Tapi kalau orang sakit hati itu biasanya yang sakit hati tidak merasa, seperti sombong, mereka orang rumongso sombong, iri hati, orang rumongso iri hati. Yang tahu orang lain biasanya, ya. Yang tahu orang lain. Lah perlu semuanya itu diobati. Ya termasuk penyakit hati, fi qulubi maradun,
Kalau tidak diobati fazadahumullah maradu. Wa minal ma'asi, termasuk maksiat adalah tajawazul muttar haddur darurah al-mubayyan. Dari maksiat yang termasuk maksiat dan dari maksiat itu adalah tajawuzul muttar, melebihi dari batas terpaksa, haddud darurah, dari batas terpaksa, haddud darurah, dari batas darurat yang telah dijelaskan. Itu maksiat. Jadi makan babi kalau terpaksa boleh, tapi batasnya hanya sekedar untuk hidup. Kok sampai wis mangan sak piring mbuh nae. Itu berarti termasuk maksiat. Jadi maksiat itu apa? Darurat itu boleh. Ya, dalilnya nih famanit turra ghaira baghi wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkan ghaira baghi wala adin dan tidak melampaui batas, maka sungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaratnya ada dua itu ya, ghairu baghin, sebetulnya tidak ingin, orang pengen belas makan wak babi ya, karena hanya terpaksa. Wala atin, tapi ya, ada catatannya lagi, jangan melampaui batas. Tidak ada keinginan untuk melakukan sebetulnya, tetapi karena darurat. Pengertian dosa, al-ismu lughah ma kubiha. Dosa menurut bahasa adalah perkara yang dianggap kotor. Jadi sesuatu yang kotor itu dosa. Ya, mengotori, khususnya adalah mengotori. Tapi menurut bahasa ya ismu itu ma kubiha. Wa syar'an, menurut syara ma harramahullah. Jadi perkara yang diharamkan oleh Allah itu dosa. Kalau dilanggar berarti dosa. Wa man lam yuharrimullahu syai'an illa li dararihi. Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali yang membawa mudarat. Jadi sesuatu yang diharamkan itu pasti membawa mudarat. Makanya kalau dilanggar pantangan ini yang diharamkan ini, maka itulah namanya dosa. Jadi melanggar yang diharamkan Allah itu berarti dosa. Tetapi as-sahih yang benar kama qala Ibnu Katsir, menurut pengertian Ibnu Katsir, annal ayah amma fi dzalika kulli, bahwa ayat ini sifatnya umum dalam semua hal, wa huwa ma dzukira, yaitu sesuai yang disebutkan. Wa ya ka qauli ta'ala, yaitu seperti firman Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dzahara minha wa ma baton. Jadi ayat tadi sebetulnya adalah sama dengan ini. Katakanlah sesungguhnya Allah hanya, innama itu hanya mengharamkan Rabbil fawahish, Tuhanku hanya mengharamkan al-fawahish, perbuatan yang keji, ma dzahara minha, baik yang nampak, wa ma baton, dan yang tersembunyi. Jadi sesuatu yang dilarang itu pasti fawahish, itu keji. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, ya, sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi balasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Ai sawa'an kana dzahiran, baik itu yang nampak dilakukan dengan terang-terangan, au khafiyan, atau tersembunyi. Jadi neno kene rawani mangan wak babi, neno Bali neno marung wak babi karena tidak ada yang tahu. Nah, itu ya dilarang semuanya. Fa inna Allah sayujzihim alaih, karena Allah akan membalasnya. Ay annahu la budda min annahu sayujazi murtakabal ma'asi, bahwa dia pasti akan, la budda itu pasti akan membalas orang yang melakukan maksiat.
ala isyanim atas kemaksiatan mereka idza matu apabila mati, walam yatubu dan belum taubat. Jadi maksudnya dibalas itu adalah mati ya, setelah mati nanti. Demikian juga orang yang diberi balasan surga itu adalah setelah mati. Bapak Ibu ingin masuk surga semua toh? Ya, kalau ingin berarti mati dulu. Ya, kalau hidup, jadi masih hidup ini belum bisa masuk surga. Ya. Wajah ta'riful ismi dan telah terdapat pengertian dosa fi hadisi dalam hadis ma'akhrajau Ahmad wa Darimi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Darimi bi isnadin hasan dengan isnad yang hasan. Ini dari Nawas ya, sahabat Nawas. Al ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Dosa adalah yang membuat bimbang dalam hati dan mengguncangkan dadamu. Pokoknya orang melakukan sesuatu kau membuat hati tidak tenang, itu berarti dosa itu. Jadi Nabi dia akan melakukan sesuatu kok khawatir, makanya khawatir iki ana CCTV iki kudu dipateni. Lah khawatir konangan ngono iki berarti dosa itu. Nah, sedang viral. Wa fi riwayat Muslim dalam riwayat Muslim al ismu dosa itu adalah mahaka fi nafsika, apa yang membuat bimbang hatimu, wa karihta ayyat tali alaihin nas, dan kamu tidak senang dilihat manusia. Jadi menyendiri delok gambar apa terus dan wong delok kok isin ku dosa berarti. Ya, jadi dilihat orang lain kok dianggap tidak pantas itu sudah merupakan dosa. Jadi melakukan sesuatu yang dilihat orang lain kok tidak senang, oh itu berarti perbuatan dosa. Itu diantara pengertian dosa. Lah bagaimana solusi supaya dosa itu diampuni? Amma man taba taubatan shahihah shadiqah. Jadi adapun orang yang bertobat dengan tobat yang benar dan jujur, wana nadama atau nadima alama furita atau alama farata, dan menyesal atas perbuatan yang lalu, fa innallaha yaghfiru lahu ma badara minhu minadz-dzunub, maka sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang berlalu. Liqouli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Pokoknya aja syirik. Meskipun di ayat lain ya dikatakan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, itu termasuk dosa syirik, tetapi tobatnya syirik itu berbeda. Kalau sengaja itu tidak diampuni oleh Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi disiksa, diajak untuk syirik itu tidak mau, termasuk Bilal ya, berani disiksa sampai mati untuk membela tauhid. Wa kadzalika fi'lul hasanah akbasai'ah yamhuha. Demikian juga dengan perbuatan baik untuk mengiringi perbuatan buruk, maka perbuatan baik dapat menghapusnya. Liqouli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayiat, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan buruk. Wa warada, ini sudah saya rubah di sini ya.
Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik menghapus dosa atau perbuatan yang buruk. Termasuk dalam hadis disebutkan wa'at bi isayyatal hasanah tamha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapusnya. Ini artinya bahwa untuk menghapus dosa supaya diampuni itu ada dua cara. Yang pertama melalui tobat tadi ya. Yang kedua dengan cara mengganti perbuatan buruk dengan yang baik. Kalau dulunya mungkin sering mendatangi tempat maksiat, tobatnya adalah sering mendatangi tempat yang diridhai Allah seperti ngaji begini nih ya. Biyen sabane sembuh murak-marik ra karu-karuan, sekarang diganti. Ini diantara cara untuk diterima tobat. Waktunya habis ini ya dulu. Saya kira cukup sekian kajian untuk saat ini. Kita